Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pendakian Lereng di Gunung Cermai. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Malam itu kami tidur di lereng gunung dengan kondisi penginapan alami seadanya, untuk memulihkan tenaga dan bersiap melakukan pendakian besok paginya. Logistik dan persediaan air minum yang sangat pas-pasan membuat kami menetapkan target sampai di puncak sebelum asar dan akan langsung turun lagi ke bawah. Menurut info, jika berada di puncak lewat asar, terdapat resiko angin badai yang lumayan besar. Saya sudah berusaha untuk beraktivitas layaknya dengan gagah dan berani, bernyali tinggi dan kuat mendaki. Tapi apa daya, keinginan untuk buang air kecil ini, jika diabaikan akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Masalahnya setiap kami berada di bawah pohon, terdapat keunikan di rute Cermai ini. Banyak dahan dan ranting pohon berhiaskan air kuning yang dikemas dalam plastik maupun botol bekas minuman. Banyak sekali, bahkan sampai berada di dahan yang letaknya di atas sekalipun. Rupanya karena kami tidak menghadap kuncen, kami tidak tahu kalau di Gunung Cermai dilarang untuk buang air kecil di tanah. Larangan tersebut yang telah menyebabkan timbul pemandangan seperti itu. Berapa banyak orang buang air kecil, sebanyak itulah pula kantung-kantung air menggantung di pohon-pohon. Tapi kami tetap saja pipis di tanah, sebab selain gak bawa persediaan kantung plastik sebanyak itu, hal itu juga tahayul, kata Pak Ustadz. Waktu duhur kami sejenak rehat hanya untuk sholat jamak qashar di antara rimbun ranting kering. Tempat sholat ini cukup nyaman. Di seberang sana terhalang hamparan langit dan awan yang luas dengan latar gunung selamat yang terlihat jelas dan indah. Tidak ada yang tahu di antara kami bahwa konon tempat tadi itu adalah sarangnya harimau bermata satu. Makhluk ini konon tunggangan kebanggaan sekaligus sekutu dari Nini Pelet. Di saat sudah melewati hamparan pohon edelweiss yang berbunga indah dan tentunya penuh hiasan kantong-kantong, sampailah kami di puncak Gunung Cermai. Angin bertiup menghembus kencang, membawa suasana mencekam di sore itu. Sungguh kami merasa kecil dalam kebesaran ciptaannya. Kami merasa ada anggota tim yang belum sampai, sehingga kami terus menunggu. Padahal berkali-kali kami hitung, kami sudah lengkap bersembilan. Ketidaknyamanan angin besar menyerupai badai dan kondisi kawah Cermai yang labil membuat kami segera turun. Kami merasa membawa rombongan yang sangat banyak. Bahkan saya sempat berpikir kalau kami gabung tim pendaki lain. Tapi begitu dilihat satu-satu, tetap saja kami bersembilan. Kondisi pendakian membuat kami menunda waktu makan dan istirahat, karena belum menemukan lereng yang agak landai dan aman dari sapuan badai pada saat itu. Keadaan ramai itu semakin terasa. Bahkan di ujung mata saya melihat berpasang-pasang sepatu selonjor. Saya beristighfar. Karena penasaran, saya langsung memastikan. Tapi gak ada siapa-siapa lagi selain rombongan kami. Jadi berpasang-pasang sepatu kets itu punya siapa? Kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menuruni gunung. Keadaan saat itu sudah malam. Tolong senternya dihemat. Yang dinyalakan cuma satu saja.
ujar ketua rombongan itu. Saya yang di urutan pertama tak menghiraukan perintah itu, karena kegelapan menambah angker suasana jalan yang kami lalui. Senterku menyorot ujung pohon menjulang. Terlihat bayangan hitam di sana. Mata kami semua sontak tertuju ke arah bayangan itu. Di tengah ketegangan itu, seorang anggota pendaki di belakang berbicara dengan suara bergetar. Kok seperti ada 2 orang teman saya mengobrol di sini, padahal mereka tidak ikut. Suasana menjadi senyap lagi. Perasaan mencekam memegangkan. Kami bahkan sempat berputar-putar dan keluar jalur. Tidak menemukan jalur naik pada siang tadi. Ngerinya, konon di Cermai kalau salah jalur kita bisa ketemu rombongan macan kumbang. Bulu kuduk kami tambah berdiri tanpa ada yang berani berkomentar. Kita istirahat sebentar, kata ketua rombongan mengingat halusinasi anggota rombongan sudah mulai gak karuan. Temanku duduk sambil setengah bergumam. Saya lihat teman saya pakai kerudung hijau. Kami saling berpandangan, karena di dalam tim hanya ada satu yang pakai kerudung, yaitu saya. Itu pun kerudungnya berwarna putih. Kami terduduk dan tiba-tiba tertidur tanpa niat tidur dengan posisi ransel masih di punggung. Setelah cukup beristirahat, kami akhirnya turun entah 2 jam atau lebih. Kami segera mencari sumber air untuk sholat subuh yang sudah kesiangan. Dan akhirnya kami dapat melaksanakan sholat dan mandi di mata air yang ada tugu-tugu batunya. Konon katanya, batu-batu yang sempat dengan seenaknya kami duduki itu ternyata batu keramat, tempat pertapaan Nini Pelet sekaligus tempat pertemuan tokoh ini dengan Sunan Bonang pada masa penyebaran Islam kepada pengikut penguasa sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya kami sudah sampai di kaki gunung dan pulang. Apapun misteri yang kami langgar pada waktu pendakian itu, kami simpan rapi dan tidak kami sampaikan kepada siapa-siapa. Kalau dipikir-pikir, ada untungnya juga tidak menghandap kuncen, karena akan diberi pembekalan tentang tempat-tempat keramat dan ratusan aturan yang tidak boleh dilanggar selama mendaki Gunung Ceremai. 1 minggu kemudian tersiar berita di televisi bahwa puluhan macan kumbang turun dari Cermai menyantap ternak-ternak di perkampungan lereng gunung tersebut. Selesai. Itu dia sedikit kisah mistis pendakian lereng di Gunung Cermai. Percaya atau tidak percaya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di setiap ceritanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.